WannaDecryptor atau aliasnya WannaCry adalah ransomware yang menargetkan pengguna sistem operasi Microsoft Windows dengan mengenkripsi data korban dan memaksa korban untuk membayar uang tebusan berupa Bitcoin agar dapat mendapatkan data mereka kembali. Sebenarnya bagaimana kasus ransomware WannaCry ini bisa terjadi? Untuk mengetahui penyebab dari kasus ini, kita harus memutar waktu sampai ke Maret 2017. Pada waktu itu, Microsoft menemukan sebuah isu dan celah keamanan dalam sebuah patch, tetapi tidak semua pengguna Microsoft waktu itu mengupdate sistemnya. Pada April 2017, ada informasi yang dicuri dari NSA oleh sebuah grup hacker bernama Shadow Broker yang kemudian disebarkan ke internet. Jumat 12 Mei 2017. Pagi hari itu, operator telekomunikasi Telefonica di Spanyol adalah salah satu organisasi besar yang terkena serangan WannaCry. Beberapa jam kemudian, rumah sakit dan klinik di Inggris terkena serangan yang serupa dan segera melaporkannya ke Badan Keamanan Cyber Nasional Inggris. Pada siang harinya, Badan Kesehatan Nasional di Inggris atau NHS melaporkan sudah ada 16 fasilitas yang terkena dampak ransomware ini, karena sebanyak 19.000 janji temu dengan dokter yang dibatalkan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, WannaCry sudah menginfeksi komputer-komputer di berbagai negara, seperti Jerman, Rusia, Turki, Kazakhstan, Indonesia, Vietnam, Jepang, Spanyol, Taiwan, Ukraina, dan Filipina. Beberapa korban organisasi besar yang terkenal adalah Renault dari Prancis, Deutsche Bahn dari Jerman, Megafon dari Rusia, dan FedEx dari Amerika. Di Indonesia, ransomware ini juga menghantam Rumah Sakit Harapan Kita dan Darmais. Ratusan server dan komputer terkena dampaknya. Alasan mengapa WannaCry bisa menyebar dengan cepat adalah karena ia dapat melakukan propagasi dalam sekejap. Serupa dengan worm, ia mudah menyebar ke seluruh jaringan, menginfeksi komputer yang terhubung ke jaringan meski tidak ada interaksi antar penggunanya. Pada siang harinya, Marcus Hutchins atau nama aliasnya MalwareText dan seorang pemuda bernama Darian Haas menemukan kill switch dari ransomware ini. Dari sanalah MalwareText dan Haas saling mengenal. Mereka menyimpulkan bahwa dengan mendaftarkan nama situs yang ada pada kode program WannaCry, lalu mengalihkan serangan itu yang datang ke server MalwareText, dapat menghentikan penyebaran ransomware ini. Tindakan tersebut dinilai sangat efektif, walaupun komputer yang terinfeksi masih bisa menyebarkan virus, namun kunci penyebarannya sudah diputuskan oleh MalwareText dan Haas. Pada hari Jumat, hanya dalam satu hari, WannaCry tercatat sudah menyebar ke 74 negara dan kurang lebih 45.000 komputer. Para ahli mengatakan bahwa bisa saja ransomware WannaCry ini diupdate oleh para pelaku. Tetapi dengan pusat penyebarannya yang sudah diputus, kasus yang terjadi semakin menurun drastis. Ditambah lagi, Microsoft juga mengeluarkan update keamanan Windows XP, Windows Server 2003, agar komputer para konsumennya dapat lebih aman. Pada hari Minggu, 14 Mei 2017, Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia menggelar konferensi pers darurat untuk menyebarluaskan tentang WannaCry dan apa bahayanya. Sejumlah langkah pencegahan juga disebarkan kepada publik. Pemerintah takut kasus akan meningkat pada hari Senin ketika para pegawai mulai bekerja dan login ke komputer mereka masing-masing. Tercatat pada hari Senin terhitung 150 negara dan lebih dari 200.000 komputer terkena serangan ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo memberikan 5 langkah pencegahan dari terinfeksi malware ransomware jenis WannaCry, seperti berikut. Pertama, perbarui keamanan pada sistem Windows dengan install patch MS17-010 yang dikeluarkan oleh Microsoft. Kedua, jangan mengaktifkan fungsi macros ketika nonaktifkan fungsi SMB V1. Yang keempat, blok 139 atau 445 dan 3389 ports, dan selalu backup data penting di komputer dan simpan di tempat lain. Dihimbau agar dilakukan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, agar PC-PC dan bentuk komputer personal dan jaringan lainnya jangan terhubung ke LAN dan internet dulu. Yang kedua, terlebih dahulu lakukan backup data penting dan pastikan software antivirus sudah diperbarui dengan security patch yang disarankan oleh Microsoft.